Pinter, hebat. Tapi sebelum bercerita diajak Ustazah dulu, suaranya yang keras ya. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Oh, masih belum kompak. Lagi, siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah tidak beranak dan tak diperanakan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama nabimu yang agung? Masih belum ada yang bunyi. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang sederhana, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Loh kok Muhammad? Isra? Hah? Iya, betul. Isra Mi'raj ini adalah hari besar Islam, ya nak ya? Hari-hari besar Islam. Isra Mi'raj itu, Ustazah saya belum tahu apa Isra Mi'raj. Ayo tangannya dilipat. Semua lihat Ustazah. Ya, pintar. Isra itu artinya perjalanan, ya nak ya? Isra artinya perjalanan. Mi'raj, ya, perjalanan pada waktu malam menuju ke langit tingkat 7. Langit ke berapa nak? Tingkat 7, pinter. Loh, siapa yang Isra Mi'raj yang naik ke langit tingkat 7 itu Ustazah? Ya itu siapa? Loh, Allah, Nabi Muhammad nah, ya. Jadi Nabi Muhammad itu melaksanakan perjalanan pada waktu malam menuju langit ke tingkat 7. Ustazah, nah langit itu ada berapa Ustazah? Ada 7 ya. Jadi tingkat 7. Nabi Muhammad mau ke langit tingkat 7. Terus Ustazah, Nabi Muhammad naik apa? Muhammad Isra Mi'raj itu naik burung-burung yang besar menuju ke langit yang tingkat 7. Bersama siapa Nabi Muhammad ke sana anak-anak? Bersama malaikat Jibril. Malaikat siapa nak? Malaikat Jibril. Ustazah, loh, kok gak bisa dilipat tangannya? Kakinya juga dilipat. Iya, tangannya dilipat, kakinya juga dilipat biar tambah pinter anak-anak. Solih dan solihah ya. Kemudian Ustazah, Nabi Muhammad itu kenapa Ustazah kok naik ke langit tingkat 7? Dia apa? Dia ingin meringankan beban umatnya. Ya beban apa Ustazah kok berat sekali? Karena umatnya itu disuruh Allah menjalankan sholat sebanyak 50 kali. Aduh, banyak sekali ya Ustazah ya. Iya, 5 kali aja kadang sholatnya maghrib tak, ya, kadang zuhur tak, subuhnya jarang-jarang. Apalagi itu 50 kali. Tidak makan, tidak minum, tidak sekolah, sholat terus ya Kak ya. Nah, itu Nabi Muhammad berpikir, aduh kasihan ya umat saya kalau setiap hari disuruh mengerjakan sholat 50 kali. Maka saya kepingin menghadap ke Allah sampai ke langit 7 ke Sidratul Muntaha, ingin mencari beban ya, bebannya umat saya supaya diberi keringanan. Setelah itu anak-anak Nabi Muhammad naik burung ke tingkat 7 itu gak langsung wush ke sana, tidak. Dia ke langit pertama dulu, melihat dulu, lihat umatnya. Ternyata anak-anak, nah dalam perjalanannya Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril, yang pertama dilihatkan orang sedang mengambil daging yang busuk, padahal banyak daging yang bersih-bersih ya, tapi dia gak mau, dia mengambil daging yang busuk. Kenapa? Karena orang tersebut orangnya tidak baik ya, makanya diberi daging yang busuk. Terus Nabi Muhammad menangis anak-anak, ya Allah, kenapa ya umat saya kok begitu ya Allah?
ya apa yang dilakukannya, karena dia tidak pernah melakukan perbuatan yang baik, makanya dikasih daging yang busuk, karena setiap hari dia sering melakukan perbuatan yang jelek. Nah, Nabi Muhammad naik lagi anak-anak, naik lagi melihat lagi. Di situ ada malaikat yang menjaga neraka. Apa wajahnya anak-anak jengkolek sekali, jemerut, ya, karena melihat umatnya Nabi Muhammad yang jelek itu tadi. Nah, di situ ada manusia sedang menggunting lidahnya, memotong lidahnya. Terus Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa malaikat Jibril umat saya kok seperti itu? Kok lidahnya kok dipotong sendiri? Ya, Nabi Muhammad menangis lagi. Aduh ya Allah, kenapa ya umat saya kok begitu ya Allah? Itu kenapa ya Allah, lidahnya kok dipotong sendiri ya Allah? Karena orang itu suka berkata kotor dan suka menjelek-jelekan orang lain, suka membicarakan perbuatan teman-temannya yang jelek. Akhirnya dia di neraka, lidahnya dipotong sendiri. Masya Allah, anak-anak nggak boleh berkata yang jelek-jelek ya nak ya, harus berkata yang baik dan berkata yang jujur, tidak boleh berbohong. Siapa yang suka bohong? Nggak ada, pinter anak-anak solih-solihah. Setelah itu anak-anak, Nabi Muhammad naik lagi. Di situ ada orang yang punggungnya disetrika. Masya Allah, setrika itu panas apa dingin duduknya kali saya? Panas ya, disetrika sendiri. Nabi Muhammad bagaimana anak-anak? Nabi Muhammad menangis lagi. Ya Allah, kenapa ya umat saya kok begitu semuanya ya? Nah, malaikat Jibril mengatakan lagi, itulah Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang tidak baik lagi, ya, selalu berbuat jelek, ya, punggungnya disetrika sendiri. Terus Nabi Muhammad meneruskan perjalanan lagi anak-anak. Nah, tangannya dilipat semuanya, lihat Ustazah, terhebat. Nah, terus Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya lagi. Di situ ada umatnya Nabi Muhammad yang ditusuk dari lidah sampai ke belakang, ya, nak jelas nona cilik-cilik ini kedubur. Pokoknya, tempatnya ngengek katanya Ustazah. Iya, kalau dubur dan lain-lain itu belum kehapus. Tempatnya ngengek. Iya. Yang dibuat ngengek. Ya, jadi Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya. Di situ melihat orang yang dimasuki tusukan yang bau besar itu, nak dimasukkan di mulut, besi panas dimasukkan di mulutnya sampai ke tempat ngengek. Nah, Masya Allah, anak-anak bisa membayangkan. Nabi Muhammad menangis lagi, nak. Ya Allah, kenapa ya Allah umat saya kok begitu ya Allah? Kenapa ya Allah? Karena dia juga berbuat jelek ya anak-anak ya. Makanya hukumannya di neraka seperti itu. Setelah itu Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya lagi. Di situ ya ketemu lagi dengan umatnya sendiri yang orangnya kecil, perutnya besar anak-anak. Terus Nabi Muhammad begini, ya Allah, kenapa lagi umat saya kok seperti itu malaikat Jibril? Jawabnya malaikat Jibril bagaimana? Karena orang itu suka makan barang-barang yang tidak halal, ya, barang-barang yang haram, barang-barang yang jelek, tidak baik dimakan terus, akhirnya perutnya besar di situ ya nak ya. Makanya anak-anak juga harus tahu mana barang yang haram dan yang halal. Tapi anak kecil-kecil belum tahu mana yang haram dan mana yang halal. Itu semua tergantung orang tua ya nak ya. Jadi Nabi Muhammad menangis lagi, nak. Ya Allah, kasihan umat saya, ya, kasihan umat saya. Makanya saya menjalankan Isra Mi'raj menuju ke
langit 7 ke Sidratul Muntaha menghadap Allah untuk mencari keringanan sholat biar tidak banyak-banyak, biar menjadi sedikit. Nah setelah itu sampai di langit yang ke-7 di Sidratul Muntaha itu Nabi Muhammad mau menghadap siapa nak? Menghadap Allah dengan malaikat Jibril ya. Nah setelah itu ketemu salah satu nabi di situ. Katanya nabi itu tadi bilang begini, hei Nabi Muhammad, kamu mau kemana? Nabi Muhammad menjawab, saya mau menghadap Allah. Kenapa kamu mau menghadap ke Allah? Saya mau minta keringanan sholat untuk umatku biar gak banyak-banyak, kasihan berat sekali.